Pagi itu di rumah Ricis, suasana sudah berbeda. Para kru mulai sibuk memasang dekorasi balon dan lampu warna-warni. Hari itu adalah hari yang sangat dinanti, ulang tahun kedua putri kecil Ria Ricis, Cut Raifa Aramoana, atau yang akrab dipanggil Moana. Tidak tanggung-tanggung, Ricis dan timnya sudah merancang perayaan ini sejak 2 bulan lalu. Aku pengen Moana punya kenangan luar biasa. Ini bukan soal pamer, ini soal cinta, ujar Ricis saat diwawancara di YouTube-nya. Namun tak bisa dipungkiri, suasana persiapan tampak lebih seperti pernikahan artis papan atas daripada ulang tahun anak kecil. Vendor-vendor papan atas dipanggil, dari dekorasi, kue ulang tahun, hiburan badut internasional, hingga live music. Bahkan seorang event organizer khusus anak-anak dari Singapura didatangkan untuk mendesain pesta bertema Princess of the Sea. Rumah Ricis pun diubah total menjadi negeri bawah laut, lengkap dengan istana mini dan kolam buatan. Orang-orang mulai ramai mengintip dari luar pagar, penasaran dengan acara megah tersebut. Ricis tampak sibuk di depan kamera vlognya, merekam segala proses dari pagi hingga malam. "Nih guys, baru setengah jalan tapi biaya udah, duh nanti aku spill deh ya," ujarnya sambil tertawa. Beberapa penggemar menebak bahwa biaya pesta ini pasti di atas ratusan juta. Tak hanya itu, Ricis juga menyewa fotografer dan videografer profesional untuk mendokumentasikan momen istimewa itu. Moana sendiri tampak bahagia memakai gaun biru laut ala Putri Duyung, lengkap dengan mahkota kecil. "Mama, Moana princess ya," katanya polos. "Iya dong sayang, kamu princessnya Mama dan semua orang di sini," jawab Ricis sambil memeluk Moana. Ransel hadiah mulai berdatangan dari para sponsor dan sahabat selebriti. Bahkan kabarnya ada satu brand mainan yang menyumbang sebesar 100 juta rupiah hanya untuk goodie bag. Ricis hanya senyum simpul saat ditanya, "Rahasia dong, biar seru." Tapi netizen mulai mencium bahwa ulang tahun ini tak main-main dan akan jadi viral besar. Sejak pagi hari, story Instagram Ria Ricis sudah penuh dengan unggahan persiapan ulang tahun Moana. Setiap detail dibagikan, dari gaun Moana, makanan, hingga dekorasi super mewah. Netizen pun langsung heboh. Belum genap 1 jam, unggahan Ricis sudah dibagikan ribuan kali dan masuk ke FYP TikTok. Salah satu video yang viral memperlihatkan Moana berjalan pelan menyusuri red carpet mini dengan iringan lagu Disney. Komentar netizen membanjiri, sebagian memuji dan sebagian terkejut. "Ini ulang tahun anak apa nikahan ya?" tulis salah satu komentar yang mendapat ribuan likes. Ricis tampaknya tak ambil pusing. Ia justru membalas beberapa komentar dengan nada bercanda, "Kan emang impianku dulu, tapi baru bisa diwujudin buat anak." Tagar-tagar ultah Moana pun mendadak trending di berbagai platform. Banyak akun gosip dan infotainment ikut mengunggah ulang video-video tersebut. Tak hanya dari Indonesia, beberapa akun parenting luar negeri ikut tertarik dan membagikan ulang acara tersebut, menyebutnya the most extravagant toddler birthday party. Di balik semua kemewahan itu, Ricis terlihat sangat bahagia. Ia merasa usahanya terbayar ketika melihat senyum Moana yang begitu tulus. Di salah satu unggahan, Ricis menulis caption menyentuh, "Moana, mungkin kamu belum mengerti, tapi ini semua karena cintanya Mama." Ricis juga sempat membagikan rincian vendor-vendor yang terlibat, seperti catering premium, desainer gaun anak dari Turki, dan dekorator bertaraf internasional. Rupanya, banyak netizen yang mulai menghitung-hitung sendiri biaya total dari pesta tersebut, dan hasilnya bikin melongo. Beberapa akun Twitter membuat thread analisis biaya ulang tahun Moana. Mereka memperkirakan bahwa total pengeluaran hampir menyentuh angka 1 miliar rupiah. Tentu saja ini memicu perdebatan. Ada yang menyebutnya boros dan tidak mendidik, ada juga yang membela bahwa itu hak pribadi dan bagian dari rezeki. Ricis kemudian mengunggah video klarifikasi di YouTube-nya yang berjudul, "Yes, ulang tahun Moana hampir 1 M." Video itu langsung ditonton lebih dari 2 juta kali dalam waktu 24 jam dan masuk trending tanda pagar 1. Dalam video itu, Ricis membeberkan bahwa sebagian besar biaya sebenarnya dibantu sponsor, namun ia tak menampik bahwa dana pribadi yang dikeluarkan juga sangat besar. "Aku nggak mau pelit buat anak sendiri. Selama kita mampu dan tidak menyusahkan orang lain, kenapa enggak?" ujarnya. Vlog tersebut justru membuat banyak orang semakin penasaran dan menanti-nanti kejutan apa lagi yang akan hadir di pesta Moana. Ricis pun kembali menyenggol publik lewat Instagram Story,
besok aku spill totalan budgetnya ya, sabar gelombang. Malam itu, nama Moana bahkan masuk trending Google. Sang bayi mungil ini mendadak menjadi pusat perhatian nasional. Hari ulang tahun Moana tidak hanya dipenuhi kemewahan dekorasi dan acara, tetapi juga hadiah-hadiah luar biasa dari berbagai pihak. Sejak pagi, kurir dan mobil pengantar hadiah terus berdatangan ke rumah Ricis. Salah satu hadiah pertama yang datang adalah dari sang ayah, Teuku Ryan, berupa mainan mobil mini mewah yang bisa dikendarai sendiri, lengkap dengan plat nomor bertuliskan Moana 2. Ricis terlihat terharu saat membuka kiriman dari seorang sahabatnya sesama YouTuber yang menghadiahkan perhiasan anak berupa gelang emas putih bertatahkan berlian kecil. Hadiah dari para brand juga tidak kalah mencolok. Salah satu perusahaan mainan ternama mengirimkan satu set rumah boneka raksasa bernilai puluhan juta. Bahkan ada satu brand pakaian anak yang mengirimkan koleksi eksklusif untuk Moana yang belum dirilis ke pasaran. Ricis menulis, Moana jadi yang pertama pakai ini. Wow, tidak hanya barang-barang mahal, banyak juga yang memberikan hadiah dengan sentuhan personal, seperti lukisan wajah Moana dalam bentuk karakter kartun Disney. Tak ketinggalan, penggemar Ricis dari berbagai kota ikut mengirimkan kado melalui PO Box yang Ricis sediakan khusus untuk momen ulang tahun ini. Dalam salah satu video unboxing, Moana tampak tertawa lepas ketika membuka boneka-boneka lucu dan kartu ucapan dari para fans. Moana, kamu dicintai banyak orang. Ini semua doa yang baik buat kamu, ucap Ricis sambil memeluk putrinya. Ricis bahkan sampai menyewa ruangan khusus untuk menyimpan seluruh hadiah yang diterima. Kalau dikumpulin semua ini bisa jadi satu toko mainan, candanya. Beberapa netizen sempat mempertanyakan kenapa Ricis memamerkan semua hadiah secara publik. Namun ia menjawab, tujuannya bukan pamer, tapi apresiasi. Aku mau semua yang ngirim tahu kalau hadiah mereka diterima dan dihargai. Salah satu momen yang paling menyentuh adalah ketika seorang anak penggemar Ricis dari pelosok daerah mengirimkan gambar Moana hasil karyanya sendiri. Ricis membacakan surat dari anak tersebut dengan suara bergetar, lalu menyimpan gambar itu di figura dan menggantungnya di kamar Moana. Di luar semua hadiah yang mewah, hadiah sederhana seperti itu justru membuat Ricis menangis terharu. Itu bukti cinta yang tulus, ujarnya. Meski sebagian orang menganggap semua ini berlebihan, Ricis tetap bersikukuh bahwa ulang tahun Moana adalah momen spesial yang layak dirayakan semaksimal mungkin. Moana sendiri, meski belum mengerti soal harga, tampak bahagia bermain dengan semua mainan barunya. Ia tertawa, berlari, dan terus menyebut satu persatu hadiah yang ia sukai. Ricis menutup hari itu dengan live Instagram, memperlihatkan tumpukan hadiah yang sudah dikemas rapi. Terima kasih untuk semua cinta kalian buat Moana, tulisnya. Keesokan harinya, netizen pun dibuat terkejut ketika Ricis mengumumkan akan mengadakan giveaway berhadiah barang-barang eksklusif sebagai bentuk syukur atas ulang tahun Moana. Setelah sukses mempublikasikan ulang tahun mewah Moana, pria Ricis kembali menjadi sorotan usai mengumumkan akan menggelar giveaway besar-besaran. Ia menyebutnya sebagai bentuk rasa syukur atas usia Moana yang kedua. Moana sudah dapat banyak sekali rezeki, jadi sekarang giliran Moana berbagi. Aku akan bagi-bagi hadiah total puluhan juta buat kalian semua, ujar Ricis dalam video singkat di Instagramnya. Hadiah yang ia siapkan sangat beragam, mulai dari handphone terbaru, perhiasan, barang branded, uang tunai, sampai stroller bayi edisi terbatas. Sontak, unggahan itu langsung dibanjiri komentar. Banyak yang antusias dan ingin ikut giveaway, tetapi tak sedikit pula yang mulai melontarkan kritikan. Beberapa netizen menuduh Ricis memanfaatkan ulang tahun anaknya demi konten dan engagement media sosial. Biar rame aja, ujung-ujungnya jualan dan cari followers, tulis seorang pengguna Twitter. Ricis menanggapi komentar tersebut dengan santai. Dalam live TikTok malam harinya, ia berkata, namanya juga hidup di dunia maya, pasti ada yang suka dan gak suka. Aku fokus ke yang positif aja. Meski demikian, tekanan dari media sosial tetap terasa. Beberapa akun gosip mulai membahas ulang tahun Moana sebagai bentuk kemewahan yang tidak sensitif di tengah banyaknya masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi. Ada pula influencer parenting yang membuat video opini, membandingkan ulang tahun Moana dengan pesta sederhana anak-anak lain. Apakah anak usia 2 tahun butuh pesta miliaran? Katanya, Ricis kemudian merespons dengan video klarifikasi.
Ia menjelaskan bahwa banyak bagian dari acara tersebut merupakan hasil kerjasama dengan sponsor, bukan murni uang pribadi. Aku tetap bayar, tapi banyak juga yang support karena sayang Moana dan percaya sama branding kami, ucap Ricis. Ricis juga menunjukkan bahwa sebagian hasil dari vlog ulang tahun Moana akan disumbangkan ke Yayasan Anak Yatim. Jadi nggak semua buat foya-foya. Ada bagian untuk berbagi juga, tambahnya. Beberapa penggemar membela Ricis dan menyebut bahwa sebagai public figure, ia bebas merayakan momen pribadi selama tidak merugikan orang lain. Namun, polemik itu tidak membuat Ricis surut. Justru ia memperbesar skala giveaway dengan mengumumkan bahwa pemenang akan diajak bertemu langsung dengan Moana di Jakarta. Yuk ketemu sama Princess Moana. Kita foto bareng dan makan siang bareng di restoran lucu, katanya dalam Instagram Story. Kritikan terus berdatangan, tetapi animo masyarakat juga semakin besar. Hashtag tagar giveaway Moana sempat menjadi trending topik nasional. Beberapa fans Ricis membuat fanart Moana sebagai syarat ikut giveaway. Ada pula yang membuat lagu ucapan ulang tahun khusus untuk Moana. Salah satu peserta giveaway bahkan menangis saat live karena berhasil menjadi pemenang utama dan mendapat tiket ke Jakarta untuk bertemu Moana. Ricis dan tim menyambutnya dengan hangat dan mengunggah momen pertemuan tersebut ke YouTube. Video itu langsung trending dan mengumpulkan jutaan penonton. Meski dibayangi kontroversi, giveaway Moana menjadi salah satu yang paling sukses sepanjang tahun dan membuat nama Ricis kembali mendominasi media sosial. Tak butuh waktu lama, pemberitaan tentang ulang tahun Moana menyebar kemana-mana. Media nasional mulai menyorot pesta mewah tersebut dan menjadikannya headline di berbagai platform digital. Salah satu portal berita online menulis judul mencolok, "Ulta Moana hampir 1 miliar, Ria Ricis cetak rekor pesta anak paling mahal tahun ini." Televisi pun tak ketinggalan. Beberapa stasiun TV mengundang Ricis sebagai bintang tamu, ingin membahas langsung soal pesta ulang tahun yang viral dan memancing pro kontra. Program talk show, Pagi Hari Seperti, Pagi-Pagi Ambyar, dan Brownies, langsung menghubungi manajemen Ricis untuk menjadwalkan kehadirannya. Ricis pun muncul di berbagai acara, membawakan Moana kecil yang duduk manis di pangkuannya. Wajah Moana terlihat ceria meski sesekali tampak bingung dengan suasana studio. "Aku cuma pengen buat kenangan manis buat anakku. Lagi pula ini bukan tiap tahun juga. Mungkin nanti umur 3, 4, kita rayain lebih sederhana," ujar Ricis di salah satu talk show. Namun sang host tidak membiarkan Ricis begitu saja. Mereka terus menggali informasi soal rincian biaya, vendor, serta alasan di balik pesta super mahal itu. Ricis tetap pada pendiriannya, menjelaskan bahwa sebagian besar pesta itu disokong sponsor dan hasil kerjasama bisnis. "Aku kerja keras bertahun-tahun, masa nggak boleh bahagiain anak sendiri?" katanya dengan senyum. Moana pun menjadi bintang kecil dalam berbagai cuplikan acara tersebut. Aksi lucu dan polosnya saat menjawab pertanyaan host membuat penonton gemas. Salah satu cuplikan saat Moana mengatakan, "Aku mau es krim," ketika ditanya ingin hadiah apa, langsung viral dan dijadikan meme oleh netizen. Pihak stasiun TV bahkan menawarkan kontrak eksklusif untuk membuat segmen parenting bersama Ricis dan Moana, melihat tingginya minat penonton. Namun Ricis belum memberi keputusan, ia masih mempertimbangkan privasi anaknya di tengah sorotan media yang begitu kuat. Sementara itu, beberapa aktivis anak mulai menyuarakan pendapat soal eksposur anak artis yang terlalu berlebihan di media. Anak-anak tidak bisa memilih apakah mereka ingin diekspos atau tidak. "Orang tua harus bijak," tulis salah satu aktivis di kolom opini. Ricis membalasnya dengan unggahan panjang di Instagram, menjelaskan bahwa ia selalu menjaga kenyamanan dan keamanan Moana, serta tidak memaksa anaknya tampil. Sementara itu, fans Ricis justru semakin solid. Mereka membuat komunitas online bertajuk Keluarga Moana, yang berisi para ibu muda dan penggemar Ricis dari berbagai daerah. Komunitas itu aktif berbagi tips parenting, review mainan anak, hingga diskusi soal cara mendidik anak di era digital. Tak disangka, ulang tahun Moana menjadi momentum yang membentuk gerakan komunitas ibu muda yang aktif dan produktif secara nasional. Salah satu brand parenting bahkan menghubungi Ricis untuk menjadi ambasador kampanye, Ibu Cerdas Digital, memanfaatkan viralnya nama Moana. Meski pro dan kontra tak bisa dihindari, Ricis tetap merasa bahwa semua ini adalah jalan yang diberikan Tuhan untuknya dan anaknya. "Kalau banyak orang yang ikut merasakan kebahagiaan Moana, itu artinya cinta sudah tersebar lebih luas dari yang aku bayangkan,"
tuturnya di akhir wawancara eksklusif dengan sebuah majalah parenting. Tak butuh waktu lama, pemberitaan tentang ulang tahun Moana menyebar kemana-mana. Media nasional mulai menyorot pesta mewah tersebut dan menjadikannya headline di berbagai platform digital. Salah satu portal berita online menulis judul mencolok, "Ulta Moana hampir 1 miliar, Ria Ricis cetak rekor pesta anak paling mahal tahun ini." Televisi pun tak ketinggalan. Beberapa stasiun TV mengundang Ricis sebagai bintang tamu, ingin membahas langsung soal pesta ulang tahun yang viral dan memancing pro kontra. Program talk show pagi hari seperti Pagi-Pagi Ambyar dan Brownies langsung menghubungi manajemen Ricis untuk menjadwalkan kehadirannya. Ricis pun muncul di berbagai acara, membawakan Moana kecil yang duduk manis di pangkuannya. Wajah Moana terlihat ceria meski sesekali tampak bingung dengan suasana studio. "Aku cuma pengen buat kenangan manis buat anakku. Lagi pula ini bukan tiap tahun juga. Mungkin nanti umur 3, 4, kita rayain lebih sederhana," ujar Ricis di salah satu talk show. Namun sang host tidak membiarkan Ricis begitu saja. Mereka terus menggali informasi soal rincian biaya, vendor, serta alasan di balik pesta super mahal itu. Ricis tetap pada pendiriannya, menjelaskan bahwa sebagian besar pesta itu disokong sponsor dan hasil kerjasama bisnis. "Aku kerja keras bertahun-tahun, masa nggak boleh bahagiain anak sendiri," katanya dengan senyum. Moana pun menjadi bintang kecil dalam berbagai cuplikan acara tersebut. Aksi lucu dan polosnya saat menjawab pertanyaan host membuat penonton gemas. Salah satu cuplikan saat Moana mengatakan, "Aku mau es krim," ketika ditanya ingin hadiah apa, langsung viral dan dijadikan meme oleh netizen. Pihak stasiun TV bahkan menawarkan kontrak eksklusif untuk membuat segmen parenting bersama Ricis dan Moana, melihat tingginya minat penonton. Namun Ricis belum memberi keputusan, ia masih mempertimbangkan privasi anaknya di tengah sorotan media yang begitu kuat. Sementara itu, beberapa aktivis anak mulai menyuarakan pendapat soal eksposur anak artis yang terlalu berlebihan di media. "Anak-anak tidak bisa memilih apakah mereka ingin diekspos atau tidak. Orang tua harus bijak," tulis salah satu aktivis di kolom opini. Ricis membalasnya dengan unggahan panjang di Instagram, menjelaskan bahwa ia selalu menjaga kenyamanan dan keamanan Moana, serta tidak memaksa anaknya tampil. Sementara itu, fans Ricis justru semakin solid. Mereka membuat komunitas online bertajuk Keluarga Moana, yang berisi para ibu muda dan penggemar Ricis dari berbagai daerah. Komunitas itu aktif berbagi tips parenting, review mainan anak, hingga diskusi soal cara mendidik anak di era digital. Tak disangka, ulang tahun Moana menjadi momentum yang membentuk gerakan komunitas ibu muda yang aktif dan produktif secara nasional. Salah satu brand parenting bahkan menghubungi Ricis untuk menjadi ambasador kampanye, Ibu Cerdas Digital, memanfaatkan viralnya nama Moana. Meski pro dan kontra tak bisa dihindari, Ricis tetap merasa bahwa semua ini adalah jalan yang diberikan Tuhan untuknya dan anaknya. "Kalau banyak orang yang ikut merasakan kebahagiaan Moana, itu artinya cinta sudah tersebar lebih luas dari yang aku bayangkan," tuturnya di akhir wawancara eksklusif dengan sebuah majalah parenting. Seiring dengan semakin viralnya pesta ulang tahun Moana, tawaran kerjasama bisnis pun mulai berdatangan. Bukan hanya untuk Ricis, tapi juga untuk Moana. Beberapa brand fashion anak, makanan bayi, hingga produk skincare ibu dan anak berebut menawarkan kerja sama endorsement yang nilainya tidak main-main. Ricis sempat terkejut ketika sebuah brand internasional menghubunginya untuk menjadikan Moana sebagai brand ambasador di kawasan Asia Tenggara. "Awalnya aku pikir bercanda, tapi setelah meeting dan lihat nilainya, aku sampai istighfar panjang," cerita Ricis dalam vlog terbarunya. Moana pun resmi dikontrak sebagai ambasador untuk beberapa produk bayi, walau Ricis tetap membatasi jumlah kerjasama agar tidak membebani sang anak. Sebagai bentuk profesionalitas, Ricis membentuk tim khusus untuk mengelola brand Moana, termasuk manajer, legal, dan pengelola media sosial resmi. Akun Instagram resmi @moana.ricis langsung meledak, mendapatkan ratusan ribu follower hanya dalam hitungan hari. Postingan pertamanya bertuliskan, "Hai dunia, ini Moana." Setiap unggahan foto Moana berhasil mendapatkan ribuan likes dan komentar. Banyak ibu muda mengidolakan gaya berpakaian Moana yang lucu dan estetik. Melihat animo itu, Ricis bersama tim memutuskan untuk meluncurkan lini produk anak-anak bernama Moana by Ricis, berisi pakaian, aksesoris, dan peralatan makan lucu.
Dalam peluncuran soft openingnya, koleksi pertama langsung ludes dalam 24 jam. Website sempat down karena traffic yang terlalu tinggi. Aku nggak ngangka, ternyata Moana bisa jadi inspirasi bukan cuma buat aku, tapi juga buat banyak orang, ujar Richeese dalam press release peluncuran brandnya. Selain produk fisik, Richeese juga meluncurkan buku cerita anak berjudul Petualangan Moana di Laut Biru, yang mengambil inspirasi dari tema pesta ulang tahun Moana. Buku itu dibuat dengan ilustrasi penuh warna dan pesan moral positif. Penjualannya pun dibarengi dengan kampanye literasi anak. Sementara itu, di balik sukses bisnis barunya, Richeese tetap hati-hati menjaga batas eksposur anaknya. Ia tak ingin Moana kehilangan masa kecilnya karena terlalu sibuk. Kalau Moana lagi capek atau nggak mood, ya udah nggak kita paksa. Semua harus sesuai kenyamanan dia, kata Richeese. Namun, tentu tidak semua pihak setuju. Beberapa pihak menilai bahwa meskipun Richeese berkata membatasi eksposur, kenyataannya Moana tetap tampil di banyak konten komersial. Kritik tersebut membuat Richeese semakin selektif dalam memilih proyek. Ia menolak beberapa tawaran besar jika merasa konsepnya tidak cocok untuk Moana. Bukan semua harus diambil. Rezeki itu nggak selalu dari uang, tapi dari kedamaian juga, tulis Richeese di caption foto yang memperlihatkan Moana sedang tidur nyenyak di pelukannya. Di sisi lain, komunitas penggemar Moana semakin aktif. Mereka mengadakan meetup, membuat merchandise buatan sendiri, bahkan menggelar penggalangan dana untuk anak-anak kurang mampu atas nama Moana Berbagi. Fenomena ini membuat banyak pihak kagum. Moana yang baru berusia 2 tahun, secara tidak langsung telah menjadi inspirasi dan simbol cinta ibu anak di mata masyarakat. Richeese pun mulai dijuluki oleh media sebagai Ibu Digital Indonesia, seorang konten kreator yang berhasil membangun brand keluarga dengan sentuhan personal dan emosional. Namun di balik itu semua, Richeese sadar bahwa dunia maya bisa berubah kapan saja. Popularitas itu kayak ombak, hari ini naik, besok bisa turun. Tapi cinta ke anak, itu nggak pernah turun, katanya dalam satu sesi podcast. Di tengah puncak popularitas dan kesibukan yang luar biasa, kabar mengejutkan datang dari Richeese. Ia mengunggah foto Moana yang terbaring lemas di ranjang rumah sakit, lengkap dengan infus di tangannya. Caption yang ia tulis singkat, namun langsung membuat geger, doakan Moana ya semuanya. Postingan itu langsung dibanjiri doa dari para penggemar, rekan artis, dan netizen yang selama ini mengikuti kisah keluarga kecil Richeese. Tak berselang lama, Richeese mengunggah vlog yang menjelaskan kondisi sebenarnya. Ternyata, Moana mengalami kelelahan dan demam tinggi akibat kelelahan pasca rangkaian ulang tahunnya. Moana tuh anaknya aktif banget, tapi ternyata setelah ulang tahun, dia agak drop. Mungkin kecapean karena terlalu banyak kegiatan, ucap Richeese dengan suara serak menahan tangis. Dalam vlog tersebut, terlihat jelas kekhawatiran Richeese dan Rian. Mereka bergantian menjaga Moana, yang tertidur lemas sambil memeluk boneka kesayangannya. Richeese mengaku menyesal telah menggelar acara semegah itu tanpa mempertimbangkan kondisi fisik anak yang masih balita. Aku terlalu fokus ingin bikin momen terbaik, sampai lupa bahwa tubuh anak sekecil ini belum sekuat itu, ujarnya dengan wajah penuh penyesalan. Netizen pun bereaksi. Sebagian besar memberikan dukungan, menyemangati Richeese dan Moana agar cepat sembuh. Tapi tidak sedikit pula yang kembali mengkritik Richeese karena dianggap mengeksploitasi anak. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini Richeese tidak membalas dengan candaan atau klarifikasi. Ia memilih diam dan fokus pada pemulihan Moana. Saya sadar sekarang waktunya bukan untuk konten, tapi untuk jadi ibu sepenuhnya, katanya dalam unggahan berikutnya. Selama beberapa hari, Richeese menghentikan semua aktivitas media sosial. Tidak ada vlog, tidak ada story, dan tidak ada promosi bisnis. Semua ditutup sementara. Hal ini justru membuat banyak orang merasa kehilangan. Warganet yang biasa disuguhi keseharian Richeese dan Moana merasa khawatir dan terus bertanya-tanya soal perkembangan kesehatan sang buah hati. Beberapa fans bahkan berkumpul di depan rumah sakit tempat Moana dirawat, membawa boneka dan kartu ucapan. Pihak keamanan sampai harus berjaga untuk menjaga privasi keluarga Richeese. Setelah 4 hari, Richeese akhirnya muncul kembali lewat postingan sederhana, foto Moana yang mulai tersenyum, dengan caption, "Alhamdulillah, Moana mulai membaik." Rasa lega menyebar di kalangan pengikut setia mereka. Doa-doa kembali mengalir, dan nama Moana kembali trending, kali ini karena semangatnya untuk sembuh.
Ricis pun menulis pesan panjang yang mengharukan, mengingatkan para ibu agar tidak terlalu sibuk membuat momen sempurna, hingga lupa bahwa yang terpenting adalah kesehatan dan kenyamanan anak. Aku belajar banyak dari kejadian ini. Moana ngajarin aku, bahwa cinta ibu bukan dari pesta besar, tapi dari pelukan yang tulus waktu anak butuh kita. Keesokan harinya, Ricis mengumumkan akan menyumbangkan sebagian besar hasil dari vlog dan penjualan produk Moana kepada rumah sakit anak yang membantu merawat putrinya. Langkah ini disambut positif oleh banyak pihak. Ricis mulai kembali dipuji atas sikapnya yang lebih tenang dan reflektif. Meski sempat disorot karena kontroversi, kejadian ini menjadi titik balik dalam perjalanan Ricis sebagai seorang ibu dan figur publik. Moana, sang gadis kecil yang belum genap 3 tahun, telah mengajarkan jutaan orang tentang arti cinta, keikhlasan, dan ketulusan dalam keluarga. Setelah melalui masa pemulihan yang cukup melelahkan, akhirnya Moana dinyatakan sehat kembali. Suasana di rumah Ricis pun kembali ceria. Senyuman Moana yang sempat hilang kini kembali menghiasi layar-layar para pengikut setia Ricis. Untuk merayakan kembalinya Moana dari masa sulit, Ricis menerima undangan dari salah satu stasiun televisi nasional untuk tampil di acara spesial keluarga bertajuk Kecil-Kecil Hebat. Ini merupakan penampilan perdana Moana di layar kaca nasional setelah viralnya ulang tahun dan kisah sakitnya yang mengundang simpati. Ricis sempat ragu, mengingat kondisi Moana yang belum lama pulih. Namun setelah berdiskusi dengan Rian dan dokter anak, ia memutuskan untuk hadir dengan syarat, acara harus berlangsung singkat dan bersifat ringan. Ketika hari acara tiba, Moana tampil mengenakan dres putih polos dengan pita biru di rambutnya. Ia digandeng Ricis menuju panggung dengan langkah kecil namun percaya diri. Set studio mendadak riuh. Para penonton yang menyaksikan secara langsung ikut bersorak saat Moana menyapa dengan malu-malu, "Halo semua." Host acara langsung memuji keberanian Moana. "Wah, Princess kita akhirnya datang juga ya," ucapnya sambil tersenyum. Ricis dalam sesi wawancara mengisahkan perjalanan emosional sejak ulang tahun mewah, badai kritik, sampai ke masa Moana sakit. Ia tidak lagi menggebu-gebu seperti biasa, kali ini lebih tenang dan dewasa. "Banyak hal yang aku pelajari. Kadang, niat baik pun bisa jadi sorotan. Tapi yang terpenting sekarang Moana sehat dan bahagia," ucap Ricis sambil menggenggam tangan anaknya. Acara tersebut diisi dengan sesi permainan ringan, tanya jawab lucu bersama Moana, hingga surprise dari pihak televisi berupa taman bermain mini yang bisa dibawa pulang. Ketika ditanya cita-cita oleh host, Moana menjawab polos, "Aku mau jadi tukang es krim." Jawaban itu membuat seluruh studio tertawa haru. Momen tersebut viral kembali di media sosial. Potongan video Moana saat menyebut ingin jadi tukang es krim dibagikan ulang ribuan kali di TikTok dan Instagram Reels. Kali ini, komentar netizen jauh lebih positif. Banyak yang memuji perkembangan Moana yang tetap ceria meski sempat jatuh sakit. "Aku nggak ngangka Moana bisa setenang itu di depan kamera. Mungkin dia memang terlahir untuk jadi entertainer seperti ibunya," ujar Rian dalam sesi backstage. Usai acara, stasiun televisi menawarkan proyek tayangan keluarga khusus Ricis dan Moana, tetapi Ricis belum memberikan jawaban. Ia masih ingin menikmati waktu tanpa tekanan kamera berlebihan. "Untuk saat ini, cukup satu ini dulu. Kita nikmati momen bersama sebagai keluarga," kata Ricis kepada kru. Namun kabar penampilan Moana di TV membuat beberapa brand besar kembali melirik. Tawaran iklan mulai berdatangan, bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, komunitas keluarga Moana kembali aktif merayakan comeback sang bayi viral dengan mengadakan nonton bareng penampilan Moana di TV. Bahkan, beberapa toko mainan dan kafe anak-anak membuat promo khusus bertema Moana Back to Smile sebagai bentuk dukungan dan semangat. Ricis merasa haru melihat banyak orang mendukung tumbuh kembang anaknya. Ia menulis di media sosial, "Terima kasih untuk cinta kalian. Moana tidak hanya milik kami, tapi juga milik hati banyak orang." Namun Ricis juga berjanji akan lebih bijak ke depan, tidak sekadar mengejar konten atau viralitas. Ia ingin membesarkan Moana dengan suasana yang sehat, aman, dan penuh cinta. Kebangkitan Moana dari sakit menjadi bukti bahwa kehangatan keluarga dan doa dari banyak orang adalah kekuatan besar yang mampu menyembuhkan segalanya. Kebahagiaan Ricis atas kesembuhan dan penampilan Moana di televisi tak berlangsung lama. Hanya beberapa hari setelah euforia itu, media sosial kembali ramai dengan perbincangan, kali ini bernada sinis.
Salah satu akun gosip besar di Instagram mengunggah kolase video dari momen ulang tahun mewah Moana, unggahan Moana saat sakit, dan penampilan TV-nya. Captionnya menyindir, "Hebat ya, dari pesta 1M, ke RS, lalu TV." Jalan ceritanya rapi banget, tak butuh waktu lama, muncul berbagai teori konspirasi dari netizen. Banyak yang menuding bahwa semua ini adalah settingan yang dirancang Richeese untuk mendongkrak popularitas dan penjualan produk Moana. Biasa, konten kreator mah gitu. Pinter main drama biar rame terus, tulis salah satu komentar yang mendapat ribuan likes. Lebih parah lagi, ada yang mulai membandingkan Moana dengan anak-anak artis lain yang dinilai lebih alami dan tidak dipaksa tampil demi konten. Richeese awalnya diam, namun ketika berita miring mulai masuk ke media mainstream, ia merasa perlu memberi klarifikasi. Dalam sebuah vlog berdurasi 12 menit berjudul, "Settingan. Ini hati seorang ibu," Richeese angkat suara. "Kalau aku bisa atur hidup sedetail itu, aku pasti gak akan biarin anakku sakit. Moana benar-benar drop waktu itu, aku sampai gak tidur 3 hari, katanya sambil menahan air mata. Ia juga menunjukkan bukti rekam medis Moana dari rumah sakit dan pernyataan dokter bahwa kondisi tersebut bukan sesuatu yang bisa direkayasa. "Aku tidak perlu buat-buat drama demi viral. Hidup kami sudah cukup ramai tanpa itu," tegas Richeese dalam vlog yang ditonton lebih dari 3 juta kali dalam 2 hari. Namun seperti biasa, respons netizen terpecah. Sebagian percaya dan kembali menunjukkan dukungan, tapi sebagian tetap bersikukuh bahwa semua ini terlalu kebetulan. Dari dulu juga Richeese jagonya bikin alur. "Hebatlah, kayak sinetron," sindir akun Twitter dengan ribuan followers. Richeese pun kembali dihujani komentar buruk di berbagai platform, termasuk YouTube dan TikTok. Bahkan akun resmi Moana ikut diserang dengan komentar bernada sinis. Tak ingin memperpanjang polemik, Richeese menonaktifkan kolom komentar di beberapa platform. Ia juga menyatakan bahwa untuk sementara waktu, Moana tidak akan tampil di media sosial. "Kesehatan mental anakku lebih penting dari semua engagement di dunia ini," tulisnya di Instagram Story. Keputusan itu membuat banyak fans kecewa, tapi mereka menghormati keputusan Richeese. Sebagian besar memahami bahwa jadi figur publik berarti siap dicintai dan dibenci sekaligus. Richeese mulai jarang muncul, ia hanya fokus mengurus bisnis, Moana by Richeese, dari belakang layar. Vlog-vlognya lebih berisi konten sederhana seperti masak, beberes rumah, dan daily vlog tanpa ekspos Moana. Namun dari balik layar, tim Richeese mengabarkan bahwa sang YouTuber tetap bekerja keras dan kini tengah menyiapkan proyek besar, sebuah film pendek keluarga yang terinspirasi dari kisah ulang tahun Moana. "Aku mau ubah luka ini jadi karya. Biar orang tahu, bahwa jadi ibu itu perjuangan, apalagi di mata publik," ujar Richeese dalam sesi podcast bersama seorang sahabat artis. Tak disangka, di tengah keheningan Richeese, para penggemarnya justru bergerak. Mereka membuat gerakan bertajuk tagar support Richeese Moana yang viral di Twitter dan TikTok sebagai bentuk solidaritas. Tagar itu menjadi trending, dan bahkan beberapa artis ikut menyuarakan dukungan. "Gak semua yang kelihatan heboh itu palsu. Kadang kita lupa, di balik kamera itu ada manusia juga," tulis salah satu artis senior. Meski badai belum benar-benar berlalu, Richeese merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Ia menatap ke depan, menyiapkan sesuatu yang jauh lebih tulus dan bermakna. Beberapa bulan setelah badai hujatan, pria Richeese akhirnya kembali muncul ke publik dengan semangat baru. Ia tampil dalam sebuah konferensi pers kecil yang digelar di studio produksi miliknya, memperkenalkan karya terbaru, film pendek bertajuk Untuk Moana. Film itu bukan sekadar dokumenter, tapi narasi fiktif yang terinspirasi dari pengalaman dirinya sebagai ibu. Richeese menulis naskahnya sendiri, dibantu oleh tim kecil dari komunitas YouTuber dan filmmaker indie. Produksi dilakukan secara sederhana namun penuh totalitas. Dalam film tersebut, tokoh ibu muda diperankan oleh Richeese sendiri. Ia menceritakan perjuangannya menyiapkan ulang tahun mewah untuk anak tercinta, tekanan dari warganet, dan pergulatan batin saat anaknya jatuh sakit. "Film ini adalah ungkapan hati. Bukan pembelaan, tapi bentuk cinta," kata Richeese saat diwawancarai awak media. Menariknya, Richeese tak menampilkan sosok Moana secara langsung. Ia menggunakan boneka animasi sebagai simbol. Hal itu dilakukan sebagai bentuk proteksi dan bukti bahwa ia menghargai privasi sang anak.
Film pendek ini kemudian dirilis gratis di kanal YouTube Richeese Official dan langsung trending dalam beberapa jam. Judulnya, Untuk Moana, Saat Semua Mata Menyalahkan Ibu. Dalam 20 menit yang emosional, Richeese menyampaikan banyak pesan mendalam. Di akhir film, ada adegan yang membuat netizen menangis. Tokoh ibu duduk di tepi tempat tidur, memandangi foto anaknya sambil berdoa. Kemudian, terdengar suara anak kecil berkata, "Aku sayang Bunda." Kamera lalu menyorot pelukan ibu dan anak dalam cahaya lembut, menggambarkan penyembuhan. Respons netizen pun berubah drastis. Ribuan komentar positif membanjiri unggahan tersebut. Banyak ibu-ibu muda merasa terwakili oleh pesan film Richeese. Terima kasih Richeese. Ini bukan tentang Moana, ini tentang semua ibu yang pernah disalahkan atas sesuatu yang tak mereka kehendaki, tulis seorang penonton. Bahkan beberapa tokoh perfilman mengapresiasi langkah Richeese. Salah satu kritikus menyebutnya sebagai bentuk storytelling yang berani dari seorang ibu sekaligus konten kreator. Bukan hanya itu, film tersebut juga menarik perhatian festival film pendek lokal. Richeese mendapat undangan untuk menghadiri pemutaran khusus dalam Festival Film Keluarga Indonesia. Richeese datang dengan penampilan sederhana, mengenakan dress putih dan kerudung polos. Di hadapan para hadirin, ia berkata, "Saya bukan aktris, saya hanya ibu yang ingin bicara melalui cerita." Setelah pemutaran, tepuk tangan panjang terdengar di seluruh ruangan. Richeese menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya perjuangannya dipahami. Sepulang dari acara, Richeese memeluk Moana yang menunggu di rumah. "Terima kasih ya, sudah hadir di hidup Bunda. Karena kamu, Bunda jadi kuat." Moana menjawab dengan tawa kecil dan pelukan. Tak ada kata-kata yang lebih indah dari itu. Keesokan harinya, Richeese mengunggah satu foto di Instagram, potret Moana sedang tidur sambil memeluk boneka film, Untuk Moana. Captionnya hanya satu kalimat, "Setelah semua badai, pelukanmu adalah rumah terindah." Postingan itu langsung dibanjiri doa dan dukungan dari netizen yang dulu mencibir, kini kembali menjadi penggemar setia. Pria Richeese membuktikan bahwa ia bukan sekadar selebritas atau YouTuber viral, tapi juga seorang ibu yang tahu bagaimana menyembuhkan dengan karya. Dan dari balik pelukan Moana di penghujung malam, Richeese tahu satu hal, ulang tahun 1 miliar itu bukan hanya tentang kemewahan, tapi perjalanan menjadi ibu yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu gak ketinggalan cerita inspiratif lainnya di channel ini. Dukung terus karya anak bangsa. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.